Seperti contohnya ini yang sudah saya buat. Jadi nanti yang saya bagikan ke siswa itu adalah cuman satu file seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Guruku, channel yang tidak berfaedah. Oke sahabat-sahabat, supaya channel ini menjadi channel yang berfaedah, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jadi kawan-kawan, selama ini mungkin kita melakukan pembelajaran secara online ini dengan menggunakan absensi online, tapi filenya terpisah. Kemudian jurnal kelas juga dengan file yang terpisah, kemudian video pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, bukunya juga. Nah, sehingga kadang-kadang kita sendiri sibuk mencari filenya di mana saya menaruh filenya ya, ketika diminta absennya, jurnal kelasnya, materinya, video pembelajarannya. Nah, kecuali bagi teman-teman yang sudah menggunakan Classroom atau Edmood atau model media pembelajaran yang lainnya, maka tidak jadi masalah. Nah, ini saya akan memberikan alternatif bagi kawan-kawan yang tidak menggunakan Classroom. Jadi kita bisa menyatukan file-file yang terpisah tadi. Misalnya teman-teman bikin absensi melalui Google Form. Kemudian kawan-kawan juga membuat materi pembelajaran melalui file PDF. Kemudian video pembelajaran melalui YouTube. Kemudian jurnal kelas, kemudian soal latihan, soal online, tugas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya file-file tersebut kita menjadikannya jadi satu ruang saja. Nah, seperti contohnya ini yang sudah saya buat. Jadi nanti yang saya bagikan ke siswa itu adalah cuman satu file seperti ini. Nah, ada buku pelajaran. Nanti mereka tinggal klik buku di gambar buku pembelajaran ini, maka akan terbuka materi pembelajaran ya, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 2. Nah, kemudian di sini ada absensi kelas. Jadi mereka kalau mau absen, mereka tidak perlu nanya lagi sama Bapak Ibu gurunya, mana absennya, mana file absennya, mana link absennya. Nah, mereka tinggal cukup klik absen di sini. Maka mereka akan diarahkan ke file absensi. Kemudian di sini ada jurnal kelas. Nah, mereka juga tinggal klik jurnal kelas di sini, maka nantinya bagi Bapak Ibu guru yang lupa mengisi jurnal kelas, maka siswa bisa membantu untuk melakukan pengisian ini. Ini juga bisa di-share ke guru mata pelajaran. Kemudian di sini ada catatan guru ya. Nah, catatan guru mata pelajaran di sini. Tinggal diklik di sini, mereka nanti akan melihat catatan guru ya. Jadi catatan di sini tidak rahasia lagi. Mereka mengetahui persoalan yang dihadapi oleh siswa dan guru ya, atau ada catatan penting. Nah, bisa nanti dimasukin lagi di sini seperti ini, soal online. Nah, mereka akan mengklik di soal ini, maka mereka akan menemukan soal-soal ya. Kemudian di bawah sini ada YouTube. Nah, YouTube ini media yang saya buat, videonya saya upload ke dalam YouTube, sehingga mereka tinggal klik di YouTube di sini, sehingga mereka akan diarahkan ke video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, cara ini sangat memudahkan sekali, baik bagi kita sebagai pendidik ataupun bagi siswa, dan ini juga bisa dipantau oleh orang tua siswa. Jadi di dalam ruangan ini bisa kita susun sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau kita mau menampilkan hasil kerja siswa supaya orang tua dapat memantau, nah nanti kita sediakan saja di sini nanti fasilitasnya. Oke teman-teman, untuk membuat filenya menjadi satu seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita bisa membuatnya ke dalam file PDF atau aplikasi Android, sehingga nanti ketika kita jadikan aplikasi Android, anak-anak siswa kita tinggal install saja ya. Nah, tapi kali ini saya akan mengajarkan membuat file-file ini menjadi satu ruang ke dalam file PDF, karena sama saja ya, PDF nanti mereka tinggal klik-klik maka akan diarahkan sesuai dengan apa yang mereka klik. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, karena dengan disatukannya file-file dalam satu ruangan ini, maka akan memudahkan bagi
pendidik dan juga bagi siswa. Oke, teman-teman, silahkan diikuti tutorial yang akan saya sampaikan. Kalau misalnya nantinya ada yang kurang jelas, susah dipahami, kita bisa dialog atau chat melalui WA pribadi saya. Sebelum kita memulai pada tutorial, terlebih dahulu saya pengen menampilkan kepada teman-teman beberapa file yang sudah saya satukan ke dalam file PDF ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik dengan model yang seperti ini, silahkan teman-teman ikuti tutorial dan membuat seperti apa yang sudah saya lakukan ini. Ya. Oke, nah ini saya bikin namanya ruang belajar Pi. Jadi nanti terserah kawan-kawan sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Saya klik di sini. Nah, jadi ini penampakannya, teman-teman, yang sudah dikerjakan. Di sini begitu saya arahkan mouse ke buku, maka ada muncul gambar tangan. Artinya ini sudah, kalau kita klik, maka dia akan membuka buku materi Pi K13. Kemudian kalau saya arahkan ke absensi ini, saya klik di sini, maka dia akan buka absensi. Kemudian jurnal kelas sama catatan guru, soal online, kemudian video pembelajaran. Oke, saya contohkan buka di buku Pi K13. Nah ini. Maka secara otomatis dia akan mengarahkan ke buku materi pembelajaran. Nah, ini ada buku Pi. Nah, teman-teman, ini sangat menarik sekali sehingga tidak merepotkan kita, tidak merepotkan siswa ya. Karena semuanya ada di dalam satu kamar. Oke, kita lanjutkan lagi absensi. Nah, ini saya klik absensi siswa. Sorry. Jaring internetnya putus, saya konekin dulu. Nah, jadi karena dia ini online, ketika jaringan internetnya putus, maka secara otomatis tidak bisa dibuka. Ini sudah saya konekin lagi. Oke, nah ini dia akan mengarah ke absensi Pi kelas 9 ya. Oke, tinggal back saja. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kemudian jurnal kelas, catatan guru, soal online, video pembelajaran. Nah, misalnya saya klik di video ini, maka dia akan mengarahkan kepada video YouTube yang sudah saya linkkan ya. Nah, di sini saya langsung mau linkkan ke playlist ya. Jadi playlist ini nanti rencananya saya buat khusus di sini semua video pembelajaran sehingga tidak nyampur dengan video-video yang lainnya ya. Misalnya ada kegiatan video kita pribadi atau video tutorial dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti begitu mereka klik di video pembelajaran itu, maka mereka langsung diarahkan langsung ke video-video pembelajaran yang sudah kita upload. Oke. Nah, tinggal balik aja teman-teman. Nah, oke, gimana teman-teman? Tertarik nggak dengan model yang seperti ini? Ini sebenarnya alternatif bagi kawan-kawan yang memang agak kesusahan dalam menggunakan Classroom atau Edmodo ya. Dan ini cara yang paling praktis untuk menyatukan beberapa file ya. Saya menggunakan ini aja selain menggunakan Classroom ya. Tapi siswa lebih senang memilih download yang seperti ini kawan-kawan ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan memulai tutorial bagaimana cara membuat model file yang seperti ini. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita connect dulu ke internet. Ini sudah connect. Ini tidak bisa dilakukan secara offline ya, kawan-kawan, harus online. Nah, nanti bisa melalui browser, Internet Explorer, atau Google Chrome, atau menggunakan Firefox. Di sini saya contohkan menggunakan Firefox. Oke, saya buka.
Kita pelan-pelan saja ya teman-teman, biar mudah dimengerti dan mudah dipahami. Nah, saya akan masuk dulu ke Google Koidi ya. Karena nanti kita masuknya melalui Drive. Oke. Nah, di sini syaratnya teman-teman harus login dulu ya, login dulu. Nah, kalau belum login silahkan login. Setelah login ada menu atau fitur di samping sini. Di sini ada Gmail, ada gambar, kemudian ada fitur sini. Nah, di fitur aplikasi ini kita pilih Drive. Ya. Oke. Saya pelan-pelan saja. Pilih Drive. Nah, kalau sudah masuk ke Drive, ya seperti ini. Nah, tampilan di laptop saya ini. Maka teman-teman pilih yang paling atas ada tanda plus, kemudian tulisannya baru. Klik di sini. Oke. Kalau sudah diklik, kita scroll ke bawah. Di bawah ada warna kuning, di tengahnya putih, tulisannya Google Slide. Jadi kita membuatnya melalui Google Slide ini, sahabat-sahabat sekalian. Oke, saya klik Google Slide. Nah, Google Slide ini hampir sama dengan presentasi PowerPoint, tapi karena ini disediakannya secara online, nah maka menunya agak beda sedikit ya, tapi hampir sama saja gunanya untuk presentasi. Nah, tapi di sini kita tidak membuat Google Slide ini untuk presentasi ya, tapi kita untuk menyatukan beberapa file yang berantakan tadi ke dalam satu ruang file saja. Nah, oke, kalau sudah ada seperti ini muncul ya, nggak usah kita milih tema-tema yang lainnya, kita langsung di sini saja. Nah, di sini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu sehingga benar-benar blank ya. Sehingga ini kita hapus. Nah, sekarang ini layarnya menjadi blank ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Pertama, kita masukkan dulu background yang kita inginkan. Ya. Backgroundnya bisa aja langsung kita lapis di sini. Sisipkan. Bisa dilakukan secara permanen ya. Saya melakukan sisipkan saja, tumpang tindih. Oh, ya. Nah, nanti backgroundnya akan saya tindih di sini aja. Nah, ini background yang saya pilih. Ya. Lalu sesuaikan background dengan latar yang ada, dengan layar yang ada ya, lebarnya. Oke. Oke. Ini nanti latar belakangnya. Nah, selanjutnya isi dari fitur di sini tergantung keinginan kita masing-masing. Mau diisi apa di sini ya? Misalnya punya saya yang sudah saya contohkan di samping sini gambar presiden dan wakil presiden. Nah, samping kiri dan kanan atas ya. Oke, saya contohkan, saya sisipkan gambar presiden yang sudah saya siapkan. Nah, ini ya. Jadi gambar-gambar fitur yang mau kita masukkan, kita siapin aja dulu. Ini gambar presiden. Kemudian karena ada gambar presiden di sini, wakil presidennya pun harus saya sisipkan. Nah. Ini juga Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah saya siapkan fotonya. Karena ini anggapannya sebagai ruang kelas, jadi ya harus ada foto kepala negara dan wakilnya ya. Oke, kita masukin ini. Oke, sudah sejajar. Nah, di sini tulisannya terserah nanti mau kita tulis apa ya. Punya saya ruang belajar PAI. Ya.
Nanti teman-teman lihat saja di sini ada banyak nih menu di sini nih. Saya mainnya disisipkan aja dulu. Nah, di sini kan ada kotak teks, ada audio, ada video, ada wood art. Nah, wood art bisa disisipkan di sini tempat judul ya. Nah, wood art bisa aja di sini, tapi kita nggak usah ya. Saya ke sisipkan aja dulu. Sisipkan. Selanjutnya gambar yang diperlukan untuk fitur buku. Oke. Nah, terserah kita mau diletakkan di mana buku pelajaran ini. Mau di tengah sini? Udah. Ukurannya mau kita perbesar atau mau kita perkecil ya, terserah. Nah, ini kan ada di sini. Nah, mau kita kecilin lagi. Oke, dah saya perkecil seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita sisipkan lagi beberapa gambar sesuai dengan fitur yang kita inginkan nanti. Saya sisipkan absen kelas. Oke, ini sudah saya siapin gambarnya. Jadi teman-teman siapin aja dulu gambarnya ya. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan pencarian langsung di sini karena sifatnya online ini. Tapi alangkah bagusnya kalau kita siapkan aja dulu tanpa harus mencari lagi. Oke. Nah, selanjutnya yang pengen saya sisipkan lagi adalah absen, kemudian jurnal kelas. Nah, di sini bisa ada telusuri internet. Jadi kalau teman-teman mengklik di telusuri ini, nanti gambar di sini yang kita cari melalui internet ya. Tapi karena sudah saya siapin, saya upload aja. Nah, ini jurnal. Nah, jurnal ini terserah mau taruh di mana ya. Saya taruh ke sini aja. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman menyusunnya di ruangan ini ya serapi mungkin lah supaya enak dilihat ya. Karena saya sebagai contoh di sini, makanya saya sembarang aja dulu. Yang penting bisa dulu ya, bisa memasukkan fiturnya ke sini. Nah, kemudian sisipkan lagi video pembelajaran untuk menu video pembelajaran. Saya menggunakan fitur YouTube karena video pembelajaran saya semuanya saya upload melalui YouTube. Terserah mau ditaruh di mana ya. Kemudian soal online. Terlalu besar kita perkecil. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sisipkan adalah gambar menu kursi meja guru. Saya taruh di sini. Nah, jadi ini asal-asalan teman-teman. Jadi teman-teman nanti silahkan saja lagi menyusunnya, dirapikan yang rapi supaya enak dilihat oleh siswa ya, karena ini file ini kita bagikan kepada seluruh siswa kita. Nah, kalau sudah tersusun menunya sesuai dengan keinginan kita masing-masing, nanti bisa saja mau ditambah mau berapa di sini ya fiturnya. Nah, selanjutnya itu yang kita lakukan adalah kita melingkan fitur ini ke materi yang kita inginkan tadi ya. Misalnya ini gambar buku, maka gambar buku ini ketika mereka klik, maka nanti linknya secara otomatis ke buku materi pembelajaran ya. Kemudian ini absen sama. Nah, saya mencoba satu persatu dulu, mulai dari absen. Oke. Caranya klik di absen, kemudian kontrol K. Nah, tinggal kita masukkan di sini link absensi ini. Nah, saya cari linknya. Kita kan sudah punya absensi ya. Nah, tinggal kita cari saja absennya. Saya cari di sini di Google Form. Nah, ini ada absen. Saya buka absen ini. Nah, untuk melihat linknya, teman-teman bisa lakukan klik dikirim di sini. Kemudian klik gambar yang seperti ini. Nah, ini ada linknya. Link ini bisa kita perpendek atau panjang seperti nggak apa-apa. Oke.
salin link ini. Nah, kalau sudah disalin link ini, link inilah yang kita masukkan ke sini tadi. Oke, sahabat sekalian, ini sudah saya copy link absen, maka tinggal saya klik kanan di sini, kemudian saya tempelkan, atau bisa bahasanya di paste ya. Nah, oke, selanjutnya diterapkan. Nah, oke, sudah satu. Oke, sudah satu. Jadi nanti absen ini begitu siswa mengklik di sini, maka dia secara otomatis nanti akan lari ke file absen ini ya. Oke, ini satu. Selanjutnya saya akan melingkan video pembelajaran yang ada di YouTube. Caranya adalah klik di sini, kemudian Ctrl K. Jadi semuanya sama, sahabat-sahabat, Ctrl K di sini. Nah, maka kita cari file YouTube-nya. Oke ya. Kita tunggu. Saya cari. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran melalui YouTube ini, kita bisa mengcopy link langsung di atas ini, ya. Maka nanti akan terbuka seperti ini. Atau kalau teman-teman pengen memudahkan siswa, semua video pembelajaran dibuat playlistnya. Nah, sehingga dibuat playlistnya seperti ini. Sehingga begitu mereka masuk nantinya, mereka langsung menuju ke video pembelajaran, sehingga tidak tercampur dengan video tutorial, video pribadi kawan-kawan, aktivitas kegiatan lainnya ya. Nah, nanti tinggal klik di sini. Oke, ya. Salin. Atau bisa juga langsung ke video pembelajarannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan campur nih, banyak video nih. Misalnya ini video pembelajaran ini, tapi nanti begitu mereka buka, maka mereka langsung link ke video ini ya. Kalau satu video pembelajaran yang mau kita linkkan, di sini kan ada bagi nih. Nah, di sini ada salin link. Nah, salin link ini. Oke, saya contohkan, saya salin ini. Nah, kalau sudah disalin, inilah yang kita masukkan di matikan dulu. Matikan YouTube-nya. Nah, kita tempelkan di sini tadi. Ya. Oke, kita tetapkan. Nah, jadi teman-teman semuanya, mulai dari tugas, buku, kemudian jurnal, kemudian catatan pribadi di sini, cara melingkannya sama, cara menguploadnya sama, ya, tidak ada bedanya. Oke, anggap saja ini sudah selesai ya. Nanti kalau kebanyakan contoh yang saya masukin malah bingung teman-teman. Cukup dua cara melingkannya tadi ya, absen dengan video pembelajaran. Sedangkan yang lain gak saya linkkan dulu. Nah, anggap saja sudah selesai semua, maka langkah selanjutnya adalah kita menyimpan file ini dengan cara melakukan download. Ada banyak pilihan downloadnya, maka kita pilih dokumen PDF. Oke, tunggu saja. Nah, kemudian bisa dibuka langsung atau disimpan. Ya. Saya buka biar langsung melihat hasilnya. Tara! Nah, inilah teman-teman file berantakan yang sudah saya bikin tadi. Oke, di dalam satu ruangan ini belum saya susun. Kayak orang baru pindah rumah aja ya. Nah, jadi file yang tadi yang di mana-mana semuanya sudah ada di sini. Oke. Nah, kenapa di buku ini masih gambar panah, mouse-nya panah seperti ini, mouse-nya panah ini? Karena tadi belum saya linkkan. Tapi begitu saya klik absen, nah udah. Kalau sudah tanda tangan seperti ini, muncul ikon tangan seperti ini, artinya dia sudah siap untuk dibuka ya, dilingkan. Kemudian, nah sama dia ini. Oke, saya contohkan, saya buka langsung ini.
Nah, dia langsung lari ke absen file. Kalau saya buka lagi di video pembelajaran di sini, dia akan langsung buka video pembelajaran yang sudah saya linkkan tadi. Nah, ini teman-teman. Tapi kalau seandainya tadi saya linkkan ke playlist, maka dia akan buka semua video pembelajaran. Ini karena satu ini aja yang saya linkkan tadi, maka dia langsung buka ke materi ini. Ini terserah Bapak Ibu lah mau menggunakan seperti apa cara mengcopy linknya. Oke teman-teman sekalian, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bertemu lagi pada tutorial berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.